Oke, kita mulai saja. Mudah-mudahan yang satu, masih kayaknya tinggal satu lagi, mudah-mudahan secepatnya join. Saya lupa ini, sambil kita absen dulu. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingatkan kembali untuk di-mute suaranya kembali dimatikan. Dan saya kepengen lihat video kalian, jadi wajah kalian tolong ditampilkan sehingga lebih enak berinteraksi dengan kita semua pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam PJJ, walaupun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, dan tepat sekali kita hari ini belajar tentang qada dan qadar. Dalam bahasa sehari-hari kita, inilah takdir. Tapi sebelumnya, semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita cintai, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan mudah-mudahan Allah mempercepat situasi dan keadaan yang lebih nyaman buat kita. Walaupun sebetulnya ini harus kita syukuri dan kita ikhlas menjalani semuanya. Baik, untuk sebelum nanti kita membahas tentang UKBM keempat, tentang qada dan qadar, kita absen terlebih dahulu, dan yang saya panggil namanya Nyaut, hadir atau hadirah, sehingga lebih memudahkan kita berinteraksi. Adinda Aryani. Hadir, Pak. Siap. Alia Yunita. Alia Yunita. Belum join, Pak. Ada. Udah join, cuma ya Udah. belum nyaut. Oke, kita lanjutkan. Altaf Faisal. Altaf. Oke, lanjut. Anissa Fajri. Hadir, Pak. Akisa Nabila. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Astrid Aprilia. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Audrey Diandra. Hadir, Pak. Bagas Kurniawan. Hadir, Pak. Bintang Doni. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Fadila Salsabila. Hadir, Pak. Gladivia Amanda. Hadir, Pak. Hildane Kevin Nasution. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nabila Putri. Hadir, Pak. Kenapa tuh suaranya? Sakit? Nabila? Enggak, Pak, enggak apa-apa. Wah, alhamdulillah. Sehat selalu kita semuanya. Kodriyah. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Rian Herlangga. Rian? Oke, Rian belum join sama kita. Mudah-mudahan sadar dan langsung join sama kita. Rifa Riswanda. Hadir, Pak. Rizky Yuda. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Rian Dita. Rian. 3 orang ya. Salsabila. Hadir, Pak. Sekar Putri. Hadir, Pak. Sabita Febriani. Hadir, Pak. Zahra Sahdaru. Hadir, Pak. Alhamdulillah ada beberapa yang belum. Saya sudah mencatatnya. Silakan di kameranya dibuka. Dibuka. Bapak Kepala Sekolah juga pengen lihat kita yang di kelas 12 IPS 3 ini siapa aja.
Masih cantik dan gantengkah? Atau sudah mulai berubah? Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, ikhwanu fillah, eh, seperti yang saya bilang tadi, kita hari ini membahas tentang qada dan qadar, qada dan qadar. Nanti ada pemakalah presentasi dari kelompok 4 membahas tentang ini. Saya akan mulai terlebih dahulu. Bahwa beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita belajar UKBM yang ketiga tentang beriman kepada hari akhir. Ternyata dalam rukun iman, beriman kepada hari akhir itu didahulukan dibandingkan dengan qada dan qadar. Kalau kita percaya kepada hari akhir, maka insya Allah kita percaya dengan qada dan qadar. Kenapa begitu? Karena hari akhir itu pasti datangnya. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita belajar tentang menyikapi takdir tadi. Oke. Qada dan qadar. Menurut para ulama, qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah dirubah karena Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali, sejak zaman alam semesta ini belum tercipta. Allah sudah tuliskan itu. Apa saja yang dituliskan? Dari kedipan mata saja, berapa menit kita, berapa detik sekali kita akan berkedip matanya, daun-daun kering yang berguguran, semua sudah tercatat. Itulah qada yang sudah di ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qadar. Nah, menurut para ulama, qadar ini adalah yang dilalui oleh manusia seperti sekarang kita. Saat ini kita sedang menjalani takdir kita. Ini bahasa sehari-hari kita. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin kita sakit, maka kita wajib menjaga diri kita. Untuk apa? Untuk tetap PJJ. Salah satu contoh. Ini takdir yang sedang kita jalani. Kita sudah menjaga saja, bahkan sudah berdoa kepada Allah, banyak mintanya, buang jauh-jauh si corona, gitu ya. Itu kita banyak sekali mintanya. Tapi ketentuan Allah tetap Allah yang Maha Tahu. Ternyata sampai saat ini malah justru di DKI Jakarta tiap hari nambah terus yang terkena COVID. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari yang seperti ini. Ini qadar yang dijalani oleh manusia atau makhluk hidup. Berikutnya adalah bahwa dalam pemahaman qada dan qadar ini ternyata ada 3 pemahaman para ulama, 3 pemahaman para ulama tentang qada dan qadar. Yang pertama adalah paham qadariyah. Paham qadariyah ini adalah paham yang mengatakan bahwa manusia itu bisa merubah takdirnya. Bisa merubah takdirnya. Umpamanya, ada orang yang ingin jadi akuntan, maka dia akan banyak belajar tentang akuntansi, tentang ekonomi, untuk keberhasilannya nanti. Nah, ini takdir yang disebut oleh qadariyah, paham qadariyah. Yang kedua, ada paham jabariyah. Paham jabariyah ini adalah paham yang sedikit ekstrim sebetulnya, tapi kita harus sikapi dengan baik. Apa maksudnya jabariyah, pemahaman jabariyah? Maksudnya adalah bahwa manusia itu bertindak, berkelakuan sesuai dengan kemauannya. Tidak ada campur tangan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabariyah. Jabariyah ini agak ekstrim, bahwa mengatakan tidak ada campur Allah, tidak ada campur tangan Allah dan Tuhan ketika mereka melakukan sebuah aktivitas. Nah, kemudian dari 2 pemahaman tadi, para ulama sepakat ada satu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa di antara kedua-duanya itu kita manusia berada di sana. Apa yang dimaksud dengan di antara mereka berdua? Di antara pemahaman qadariyah dan jabariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa merubah takdirnya dengan ikhtiar dan doa, walaupun kita harus ingat bahwa ketetapan tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatawakkal 'ala Allah. Semua dikembalikan kepada Allah.
Tapi manusia juga bisa bertindak dengan kemampuan yang dia miliki. Ini manusia punya kemampuan al-kasbu, diberikan melakukan sebuah tindakan. Tapi kembali bahwa tindakan itu sesuai atau tidak dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita berada di pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang qada dan qadar atau takdir tadi, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang tidak bisa berubah. Kemudian ada takdir mubram yang bisa dirubah. Nah, ini akan dibahas oleh kelompok 4 sebentar lagi. Mudah-mudahan dari tayangan kelompok 4 akan lebih menjelaskan kita tentang bagaimana tujuan kita belajar tentang qada dan qadar. Bahwa kita yakin semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah berikan kepada kita umat manusia, kepada makhluk hidup, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang sedikit ini bisa lebih berkembang nantinya ketika kita berdiskusi pada hari ini. Saya sudah masuk semua ya, 25, alhamdulillah semua sudah masuk. Alhamdulillah. Untuk kelompok 4 saya akan persilakan mempresentasikan hasil dari kelompok mereka untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kelompok 4. Dibuka dulu sebelum tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang qada dan qadar. Kok nge-lag sih? Sabar. Ini takdir memang butuh kesabaran kita semuanya. Sah. Iya, Pak. Itu udah jalan apa belum?
Ini emang rada lama, Pak. Oh gitu. Oke. Kita yang menunggu kudu sabar. Ada takdir yang sedang kita jalani. Oke, silakan. Dan kode dan kode tausiah berasal dari bahasa Arab. Yang pertama, kode menurut bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Kodo menurut istilah yaitu yang terpelihara benda azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk adapun qadar atau takdir yaitu ketetapan yang telah terjadi. Dengan kata lain, takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari kodo. Hubungan antara kodo dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Adalah takdir yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi, maka yang Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir. Padahal yang dimaksud adalah kodo dan qadar. Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Yang pertama takdir mubram, yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Yang kedua takdir mualak, yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Akli tentang fungsi iman kepada kodo dan qadar. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, sesekali-sekali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal." Quran Surat At-Taubah ayat 51. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 61. fungsi kepada kodo dan qadar dalam kehidupan sehari. Yang pertama, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Yang kedua, menghindarkan dari sifat sombong. Yang ketiga, menenangkan jiwa. Yang keempat, biasakan diri buat bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri untuk lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi iman kepada kodo dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, mendidik manusia buat senantiasa berusaha atau ikhtiar dalam Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11 dan An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang ketiga, mendidik manusia buat senantiasa sabar dan tawakal dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan Ali Imran ayat 159. Yang keempat, mendidik manusia buat tidak bersikap sombong atau takabur dalam Quran Surat Luqman ayat 18.
Perilaku cerminan iman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, yakin terhadap kodo dan kodar Allah karena pada hakikatnya kodo dan kodar tersebut sangat logis atau masuk akal. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai kodo dan kodar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalami hukumnya sunatullah sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon pada keadilan Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Yang ketujuh, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Sudah? Sabila? Sudah, Pak. Oke. Nampilin video. Tadi ada video yang akan ditampilkan berkenaan dengan masalah kodo dan kadar. Silakan. Yang lain, tolong disimak. Mungkin nanti akan jadi pembahasan kita pada saat diskusi. Sebuah kejadian. Apakah kejadian itu kita suka atau tidak suka? Tapi sudah terjadi. Apakah kita ketinggalan? Apakah pesawat kita jam, 2 jam, apakah tidak berangkat? Apakah tahu-tahu gunung meletus? Tsunami Aceh, apapun yang sudah terjadi, jadilah. Jadi itu ketentuan yang memang kita tidak bisa pungkiri. Dalam kejadian ini, yang kita suka atau tidak suka dan sudah terjadi. Banyak ayat-ayat tentang takdir ini. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 96, surat Al-Furqan ayat 2, surat Yasin ayat 38, Fussilat ayat 12. Seluruh ayat tersebut terdapat 3 kesimpulan, saudara. Yang pertama, takdir berlaku untuk fenomena alam. Artinya, hukum dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat perilaku alam sehingga hukum sebab akibat yang terjadi di alam ini dapat dipahami oleh yang namanya manusia. Mestinya begitu. Yang kedua, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hukum sosial, sunatullah. Hukum ini melibatkan manusia dalamnya yang tidak bisa dipungkiri. Itu ada istilah nantinya, ada lucu ini, qabul minallah, qabul minannas. Ada yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, ada yang berhubungan dengan manusia. Kita udah sana nggak jadi. Allah. Yang ketiga, akibat dari takdir dalam arti hukum kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru diketahui setelah berada di akhirat. Kejadian-kejadian ini bisa terjadi
Karena fenomena alam, ada sunatullah, dan akibat dari takdir dalam arti kepastian Allah SWT baru diketahui setelah berada di akhir. So, saudaraku, menarik kita kaji, dan tidak sedikit yang teriak-teriak, begitu ada suatu keinginan yang tidak terpenuhi, kita protes, mau protes kepada siapa? Kalau sudah kejadian itu. Nah, di sini yang kita mesti kembali kepada tatanan iman. Ada qadarullah, ada peristiwa. Kalau sudah kejadian, ya mau protes apa? Kalau kita tidak menerima. Justru dikatakan saat ini bagaimana merespon kejadian ini. Sehingga kita menjadi seperti kita pikirkan. Benar-benar ada hadis, diskusi Allah SWT untuk perasaan kehambaku. Maka dari sinilah mindset saat ada peristiwa kita tidak suka, bersyukur saudara. Karena kita tidak bisa ngapa-ngapain yang sudah kejadian. Bapak ibu meninggal, suami istri meninggal, anak-anak meninggal, atau apapun yang kecelakaan yang sudah kejadian saudara. Itu takdir. Mau protes tidak? Sudah bersyukur, disabarin, penuh dengan keikhlasan, exit lagi, insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. Sebagaimana hari ini semua kena COVID-19. Mau protes kepada siapa? Ke Cina? Atau ke bawa virus? Atau apalah? Nah, itu kejadian. Nah, ya sekarang tinggal mencari, maka itu kedokteran berkembang. Dari bagaimana vaksin-vaksin dan sisi herbal berkembang. Jadi apapun makin penting kejar. Bagaimana supaya bisa menanggulangi, bukan melawan. Jangan dilawan saudaraku. Makanya kok dilawan? Udah kejadian. Ayo kita cari solusi bareng-bareng. Insya Allah. Itulah sikap yang mestinya dilakukan oleh siapapun yang menerima kondisi dan kita tidak mau, tapi sudah kejadian. Itulah indah sekali kalau kita bisa merespon sebuah kejadian tetapi dengan positif sampai dekat kepada Allah sambil mencari solusi dan insya Allah kita akan bisa menemukan solusi asal libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Ya, terima kasih Anissa Fajri sudah menayangkan video buat kita semua dan itu luar biasa kaitannya dengan takdir yang saya bilang tadi. Qada dan qadar dalam bahasa sehari-hari kita adalah tentang takdir. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diskusi. Agar lebih nyaman, biarkan saya menjadi mediator atau moderator untuk kita berdiskusi bersama. Saya akan catat seperti biasa siapa nama dan kelompok yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 4 pada hari ini. Sebelumnya saya kuatkan kembali bahwa kita bertanya yang erat kaitannya dengan masalah KBM kita pada hari ini. Salah satu contoh, beberapa tahun yang lalu dan hampir setiap tahun ketemu dengan kelas 12, saya selalu dipertanyakan bagaimana jika, karena memang jodoh hidup mati lahirnya manusia itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kita pungkiri dan itu sudah menjadi ketetapan. Maka suatu hari saya dipertanyakan. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa bahas bahwa jika ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian salah satu di antara mereka ketika dalam pernikahan mereka itu meninggal dunia, entah itu suaminya atau istrinya, kemudian mereka sudah mempunyai anak, gitu. Kemudian suami atau istri tadi menikah kembali dengan pasangannya yang baru. Padahal tadi mereka sudah berjodoh dan itu sudah ada di Luhul Mahfuz, sudah tercatat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam pernikahan mereka itu salah satu di antara mereka meninggal dunia dan kemudian menikah kembali dengan pasangan yang baru. Sampai 3 kali. Jadi menikah lagi dengan yang baru, kemudian meninggal, menikah lagi yang baru. Akhirnya saya dipertanyakan, ini jodohnya yang mana? Ini jodohnya yang mana? Padahal kata Allah, jodoh itu adalah ketetapan dari Allah. Mudah-mudahan ini juga bisa nanti dibahas dalam pembahasan qada dan qadar kita pada hari ini. Silakan untuk kelompok-kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya atau bisa jadi menambahkan tentang presentasi dari kelompok 4. Silakan. Jangan lupa sebutkan nama. Ayo silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, jangan lupa sebutkan nama. Nama saya Nabila Putri Anggraini dari kelompok 1 ingin bertanya. Kan tadi disebut. Sebentar. Kelompok 1. Oke, lanjut. Bagaimana bisa qada dan qadar itu menenangkan jiwa? Oke, kelompok 1 dari Nabila sudah bertanya. Kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan sehingga nanti kelompok 4 sudah mempersiapkan jawaban. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berjalan dengan lancar. Lanjutkan. Pak, saya mau nanya. Oke, sebutkan nama. Nama saya Fadilah Salsabilah dari kelompok 5. Oke, 5. Kelompok 5 ya, Fadilah. 3 deh, Pak. Dari kelompok 3. Deh, pakai E3. Ini sebutkan contoh dari takdir mubram dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Oke. Daya, mungkin kelompok 4 juga mencatat, saya juga mencatat. Fadilah dari kelompok E3 tadi. E3 ya, Fadilah. Iya, Pak. Contoh takdir mubram dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Siapa lagi? Nanti kita coba 3 dulu. Setelah itu baru nanti kita buka sesi kedua atau berikutnya. Lanjut. Saya mau nanya, Pak. Nama saya Adinda Aryani dari kelompok 8. Adinda Aryani, kelompok 8. Iya. Nggak pakai E8 kan? Ayo lanjut. Dampak apabila seseorang tidak percaya atau mempercayai adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dampak seseorang apabila tidak mempercayai adanya qada dan qadar. Tidak percaya ya. Iya. Qada dan qadar. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, 3 sudah ada pertanyaan penanya dari masing-masing kelompok. Ada Nabila dari kelompok 1, ada Fadilah dari kelompok 3, ada Adinda dari kelompok 8. Nah, silakan untuk kelompok 4 bisa membahas ini. Nanti akan boleh ditambahkan dari kelompok-kelompok yang lain. Silakan untuk kelompok 4. Kita tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Astrid ya. Astrid mau jawab. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Putri. Pertanyaannya kan tadi, mengapa beriman pada qada dan qadar menimbulkan ketenangan jiwa? Karena orang yang percaya sama qada dan qadar itu nggak memaksakan diri dan menantikan hasil yang baik. Walaupun dia sendiri tuh udah bekerja keras. Jadi mereka tuh akan bersyukur apapun hasil yang diterima dia, baik itu buruk maupun baik. Sekian dari jawaban saya, Pak. Jadi kuncinya gimana? Kuncinya
Astrid, kunci Iya, Pak. dari menyikapi kode dan kada tadi, biar hati tenang itu kuncinya apa? Jadi kan kalau orang yang percaya kode dan kodar, itu nggak memaksakan dan menantikan hasil yang baik, Pak, walaupun dia sendiri udah berusaha dan bekerja keras untuk mencapai hasil tersebut. Jadi menimbulkan ketenangan hati di dia sendiri. Oke, Salsabila, kok Salsabila? Nabila yang nanya tadi, silakan mau ditanggapi. Udah cukup, Pak. Oke, ada yang mau nambahkan? Dari yang lain yang mau menambahkan jawaban dari Astrid? Mungkin bisa diperjelas? Atau dari kelompok 4, silakan. Yang kelompok 4 mau nambahin atau tidak? Dari yang lain? Salsabila mau nambahin, silakan. Apa itu kita udah konfirmasi juga? Oke, sudah konfirmasi. Supaya nggak memperlama keadaan, baik, saya lanjutkan saja dengan pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu, pertanyaan Nabila ini cukup bagus untuk kita diskusikan. Jika seseorang berdoa, ngotot sama Allah, bahkan kadang-kadang marah sama Allah, karena apa yang dia minta di dalam doa-doanya, udah berikhtiar dan dalam doanya dia minta apa yang diinginkan, tapi kemudian dia tidak mendapatkan itu dari Allah, maka yang paling jelas kelihatan adalah hatinya akan gusar. Ini akan gusar. Nggak tenang. Kenapa? Bahkan dalam satu cerita itu disebutkan bahwa ada orang yang meminta kepada Allah tapi semuanya nggak pernah dijawab atau ijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua permintaan-permintaannya, maka pada akhirnya dia marah sama Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak adil terhadap dia. Nah, ini justru menambah daftar panjangnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu menyikapi dengan hati yang tenang. Apapun yang diberikan oleh Allah pada saat ini, itu yang harus disyukuri. Buat Nabila, itu yang harus kita syukuri. Buat yang lain pun begitu, semua itu harus kita syukuri. Saya nggak panjang lebar contohnya. Saat ini saja, ini kalau mau dikatakan kita nih sudah penat, jenuh dengan keadaan seperti ini kembali kepada keimanan kita dalam menjalani takdir yang diberikan oleh Allah. Punya kesabaran atau tidakkah kita? Punya keikhlasan atau tidakkah kita? Gitu. Kembali kepada diri kita masing-masing. Jika kita banyak mengeluh, maka hati kita tidak akan pernah tenang. Tapi kalau kita sudah menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah, insya Allah itu kita akan lebih tenang. Tapi mohon maaf, menerima bukan berarti tidak ikhtiar. Kepengen jadi orang yang berhasil nanti di kuliah, bekerja di dunia ekonom, di dunia akuntansi, di dunia manajemen, apapun lah itu. Bisa jadi kalian nanti ada yang pengen jadi polisi, yang pengen jadi tentara, ada yang kepengen jadi guru, ada yang kepengen jadi dosen, ada yang menjadi psikolog gitu. Semuanya pasti pakai ikhtiar dan doa. Tapi dalam menjalaninya tentu dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Maka kalau kita sudah sabar dan ikhlas, hidup kita akan lebih tenang. Terima kasih. Buat Nabila, cukupkah jawaban? Pak, kalau misalnya kan jawaban dari Allah itu nggak selalu iya gitu. Iya. Kadang bisa juga nanti atau enggak. Gimana cara kita biar bisa ikhlas kalau misalnya Allah bilang nanti atau enggak gitu? Karena kita tidak pernah tahu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, waktunya kapan,
kapan dimulainya, bentuknya seperti apa, maka kita percayakan kepada Allah semuanya. Fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita ikhtiar, lanjutkan dengan doa, maka serahkan semuanya kepada Allah, gitu. Gini maksudnya, dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, saya lupa ayatnya, bisa jadi apa yang kita anggap baik itu tidak baik di mata Allah. Tapi bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita contohkan saja. Ini karena ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya masalahnya. Keinginan kita sekarang kayak Nabilah punya pengennya jadi nanti jadi perawat gitu, misal. Nanti Nabilah pengen jadi perawat atau jadi guru. Nah, untuk bisa mencapai itu tentu kita punya ikhtiar, dibarengi dengan doa-doa di setiap waktu sholat kita. Dan juga dibarengi dengan doa-doa yang orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu orang tua, kakak-kakak kita, adik kita, bahkan guru-guru kita mendoakannya. Tapi kemudian hasil apapun itu kita serahkan kepada Allah. Nah, hasil itulah yang terbaik buat kita. Menurut kita, nggak adil, nggak baik, saya nggak suka kerja jadi perawat, saya nggak suka jadi ini, padahal itu yang diserahkan oleh Allah. Itu yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Allah punya rahasia semuanya. Nah, ketika kita mengimani itulah, itu peningkatan iman buat kita. Kita bicara iman. Iman kepada ketentuan Allah. Ikhlasnya itu, gitu yang penting. Ya, Nabila? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut dengan tanggapan dari Fadilah. Silakan untuk kelompok 4 menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 3. Fadilah, contoh takdir mubram dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsabila, silakan. Ya, akan menjawab pertanyaan dari Fadilah tentang contoh takdir mubram di kehidupan sehari-hari. Yaitu misalkan kayak jenis kelamin manusia itu kita tidak tahu kan, itu sudah takdir dari Allah. Nah, yang kedua itu paras manusia itu juga ditentukan oleh Allah. Jadi kita cuma harus bersyukur doang terimanya. Yang kedua itu ada ajal, yang ketiga ajal atau kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi itu hanya yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mubram ya, nggak bisa diganti ya. Oke, Fadila ada tanggapan? Saya sih banyak tanggapannya, kalau saya yang dituduh tanya. Fadila? Sudah, Pak. Oke. Itu kayak misalkan jenis kelamin nggak boleh dirubah. Sekarang malah banyak yang robah gitu. Bahkan berantem dengan keluarga gara-gara ngerubah jenis kelamin. Benar nggak? Semua? Benar nggak sih? Benar. Benar, Pak. Ternyata luar biasa. Manusia itu nggak mau menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Rasa syukur dan keikhlasan itu yang ini yang mengacu kepada tidak taat kepada takdirnya Allah gitu. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain atau yang lain memberikan tanggapan tentang takdir mubram tadi? Silakan. Silakan. Mana videonya mana? Saya pengen screenshot dulu sebentar. Ayo, tampilkan wajah. Jangan pada tidur. Tampilkan wajah. Bagas luar biasa sejak COVID rambutnya. Ya guys. Mudah-mudahan nanti rapi. Alhamdulillah. Saya screenshot dulu. Yang lain belum? Audrey mana Audrey? Assalamualaikum, Pak. Oke, waalaikumsalam. Luar biasa rupanya. Sebenarnya semuanya sehat. Tapi mungkin karena jenuh yang bikin sakit. Oke, saya screenshot dulu bentar.
Pak Imam juga ikut dengan kita, screenshotnya alhamdulillah di laporan buat saya gitu nantinya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Boleh ditutup lagi layarnya. Ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kita buka sesi ke berikutnya. Pertanyaan dari Adinda. Dampak seseorang itu tidak percaya pada qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anissa mau jawab, silakan. Dampaknya itu, iman kepada qada dan qadar itu kan sebuah kewajiban bagi semua umat muslim. Apabila kita tidak percaya, yang pertama, hidup kita itu tidak akan tenang, mudah gamang, dan cenderung menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun menyalahkan orang lain. Yang kedua, kurangnya rasa bersyukur kepada apa yang udah dikasih sama Allah. Yang ketiga, keimanannya tidak akan sempurna. Udah, Pak. Saya tertarik dengan kata-kata keimanannya tidak sempurna. Ada yang mau bahas tentang ini? Saya tertarik banget dengan kata-kata keimanannya tidak sempurna. Yang mau menanggapi? Dari Adinda dulu. Ini Adinda dulu nih, yang penting nih. Yang nanya, yang menanggapi. Adinda. Sudah cukup, Pak. Oh, ayo, saya tertarik dengan kata-kata keimanan tidak sempurna. Kenapa bisa begitu? Anissa, bisa dijelaskan? Qada dan qadar itu kan takdir Allah. Masa kita sebagai umat manusia yang memiliki iman gak percaya sama takdir Allah? Sempurnanya, nggak sempurnanya di mana? Ya, yang lain bantuin saya, bantuin Anissa, bantuin kita semua tentang keimanan tidak sempurna. Bagas, oh bantuan Bagas. Ya, Pak. Ayo, coba Bagas menyikapi tentang jawaban dari Anissa tadi, bahwa kalau dampak seseorang itu tidak percaya kepada qada dan qadar, itu terbukti dengan keimanannya tidak sempurna. Ayo, tolong minta jelasin. Gak sempurna imannya. Ayo, kenapa disebut gak sempurna? Sesuai dengan Bagas, yang Bagas pahami deh. Ayo. Yang lain yang bantuin, Bagas lagi nyiapin jawaban. Doni mana Doni? Bindon. Ya, Pak. Ayo Bindon, bantuin kita. Oh. Gimana tidak sempurna ya, Pak? Bagas mau ngomong. Oke, Doni yang ngomong, ayo. Gimana tidak sempurna? Iya. Kan tadi pertanyaan Dinda tuh begini, apa dampak seseorang jika tidak beriman, tidak percaya kepada qada dan qadarnya? Anissa sih jawab, salah satunya jawabannya adalah keimanannya tidak sempurna. Saya tertarik dengan kata-kata keimanan tidak sempurna ini. Nah, mungkin Doni bisa mencoba menjelaskan kepada kita semua, apapun jawabannya. Jika itu tidak benar atau salah, nanti kita tanggapi bersama-sama. Silakan. Kalau menurut tanggapan saya, Pak, keimanan tidak sempurna itu sepertinya kayak ini, Pak. Kalau kita ambil dari iman dulu ya. Iman itu maksudnya kan percaya ya. Iya. Nah, kalau keimanan tidak sempurna berarti yang menurut saya percayanya labil, Pak. Kayak mau percaya tapi wah, gimana nih contohnya labil tuh? Percayanya labil. Kadang-kadang saya percaya sama Allah, kadang-kadang enggak gitu ya. Iya, Pak. Wah, ayo. Bisa juga dong.
kadang-kadang percaya sama orang tua, kadang-kadang enggak gitu. Kalau misalkan nih, misalnya orang tua ngasih uang, nih mama punya uang cuma 10.000 ya buat jajan kamu hari ini. Besoknya setelah itu mama beli makanan banyak gitu. Ini kadang-kadang nggak percaya atau nggak percaya sih sama orang tua gitu. Nah, ayo, Doni mau lanjutkan? Gimana ya? Sempurna. Bagas sudah tahu jawabannya. Ayo Bagas, bantuin. Bentar, Pak. Pak, Yap. saya izin memberikan tanggapan, Pak. Lanjut. Silakan Astrid. Kalau menurut saya, keimanan tidak sempurna itu, misalnya ada seseorang, dia mengakui kalau dia percaya sama Allah, terus dia melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya. Terus tapi dalam lubuk hati dia itu, dia menginginkan imbalan dari Allah. Jadi secara gak langsung keimanannya dia itu nggak sempurna karena dia melakukan segala hal tapi menginginkan imbalan. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Wah, semakin menarik. Ada imbalan-imbalan masalahnya. Beda halnya ketika kalau misalkan Astrid ngomong gitu ya, Astrid bicara, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada qada dan qadar, ketetapan Allah atau takdirnya Allah, tapi di dalam lubuk hatinya dia enggak, itu munafik namanya. Nah ini yang dijelaskan oleh Astrid adalah dia percaya, dia menjalankan semua perintah Allah, tapi dia menginginkan sesuatu imbalan yang datangnya dari Allah. Berarti seperti orang yang enggak ikhlas untuk berdoa, maunya ada imbalan. Boleh jadi ini. Silakan yang lain mau menanggapi. Saya mau menanggapi. Salsabila, silakan. Yang ngomong itu aja, tapi ayo Salsabila ngomong. Yang lain mah diam-diam aja. Ntar saya panggilin. Menurut ayo saya, Salsabila, ya. Itu melemahnya iman itu kayak misalkan dia itu mulainya itu dari kayak pergaulannya itu dia salah. Jadinya kan seseorang itu dinilai dari agama itu kayak dilihat dari dengan siapa dia bergaulnya. Kalau misalkan temannya dia jelek kan pasti dia akan mengikuti temannya juga gitu loh, Pak. Jadinya kayak namanya juga remaja gitu kan, bisa labil juga, Pak. Jadi dia kayak mengikuti apa yang temannya lakukan gitu loh, Pak. Oke. Ini kayaknya di video disebutkan hablum minallah dan hablum minannas. Percaya sih sama Allah, tapi ikut bergaul juga sama manusia-manusia yang nggak jelas, gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang bisa menjawab? Saya sih melanjutkan saja. Keimanannya tidak sempurna. Kembalikan kepada rukun iman kita, ada 6. Di sana termasuk percaya kepada qada dan qadar. Dan qada dan qadar yang baik tentunya. Yang buruk itu tidak ada dalam kamus manusia harusnya. Kenapa begitu? Karena Allah menetapkan segala sesuatunya, tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Buat kita dan buat manusia, buat makhluk hidup di dunia ini. Jika kita salah satu tidak mengimani ketentuan-ketentuan Allah itu, maka keimanan kita tidaklah sempurna. Kalau kita beriman kepada Allah tapi nggak iman kepada qada dan qadar, ya nggak sempurna keimanan kita. Jangan mengaku umat hamba Allah kalau kamu tidak mengakui yang 6 itu, kan gitu. Selain Allah ada 5. Kalau kita tidak mengakui yang iman itu, nggak percaya dengan keimanan kepada qada dan qadar, maka keimanan kita dikatakan tidak sempurna. Begitu halnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengaku beriman kepada Allah, Allah melarang kita untuk mohon maaf,
berjudi, minum minuman keras, tapi kita berteman dengan manusia-manusia atau teman-teman yang mengerjakan itu yang dilarang oleh Allah, maka termasuklah keimanan kita tidak sempurna. Yang sempurna itu apa? Gitu ya, wallahu a'lam shawab. Tapi yang sempurna adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya panggil siapa ya? Kevin, mana Kevin? Kevin. Kevin kemana? Audrey. Ya, Pak. Oke. Ada tanggapan dari Audrey? Silakan. Yang maksud tadi yang keimanan tidak sempurna itu kalau saya berteman dengan orang yang melakukan itu, emang kita juga dapat dosanya ya? Berteman, beda loh. Kan saya bilang tadi bukan berteman dengan orang yang mengerjakan dan ikut serta dalam perbuatan mereka itu dosa. Bukan bertemannya, tapi tadi kalau nggak salah siapa yang jawab, kalau anak-anak muda itu kan kalau berteman ya kadang-kadang temannya itu begitu Pak. Sebaiknya orang-orang yang seperti itu kita jauhi kan gitu. Bertengah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan lebih baik. Bukan berteman doang, Audrey, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita, tapi pekerjaan itu adalah yang dilarang oleh Allah, maka itu tidak menyempurnakan keimanan kita. Gitu, Audrey? Atau ada tanggapan yang baru? Silakan. Nggak, Audrey mau nanggapi, silakan. Udah, Pak. Oke. Rian, ada Rian? Rian? Oke, Rian? Nggak ada. Ayo silakan yang ingin bertanya sesi baru, silakan dilanjutkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, Bagas. Oke. Sebentar. Bagas, kelompok berapa? Kayaknya kelompok 6, Pak. Katanya. Tuh, pakai kayak dia mah. Aduh. Ya, kelompok 6, Pak. Kelompok 6, Pak. Asik. Oke. Saya ingin bertanya ini, Pak. Apakah doa bisa merubah kodo, Pak? Doa bisa merubah kodo? Iya. Bisa merubah. Oh, maksudnya ketetapan Allah ya? Iya. Oke. Boleh ditanggapi oleh kelompok 4. Anissa. Siapa tadi? Nah, Salsabila. Siapa tadi lagi satu lagi? Lupa. Silakan. Silakan. Iya Pak, bentar dulu. Ini Bapak Kepsek masih sama-sama kita apa enggak? Siapa? Siap. Makasih Pak. Iya, Pak. Oke, Anissa mau jawab. Doa bisa merubah kodo apa enggak? Ini kan anak yang mau ikut lomba itu FL2SM. Nah ini nanti karyanya. Oh, iya. Ini surat pernyataannya. Terus saya ngirimnya kan nanti tanggal 4 tuh. Sama yang 4 September ini. Berarti lewat itu semua ya Pak? Lewat email aja.
Maaf Pak, tadi saya kelompok 7 Pak ternyata Pak. Saya bingung aja, kalian nggak apa sama kelompok sendiri. Nanti ada video Bagas dari kelompok 7. Pertanyaannya, doa bisa merubah kode apa enggak? Masih juga nggak maksud surat keterangan? Saya mau jawab. Menyatakan dia siswa. Oke, Salsabila. Nanti saya lihat dulu ininya deh yang Juknisnya. Menurut saya, Oh ini udah kan kodo anaknya itu kan bisa dirubah, sekolah kan? bukan hanya dengan doa saja, tapi kayak misalkan kita juga harus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, terus yang kedua itu ada tawakal juga. Jadi jangan cuma hanya berdoa doang kalau kita nggak ada usahanya, tuh Pak. Jangan hanya berdoa doang tanpa ada usaha. Mau minta ya? Entar dulu. Saya nanya dulu sama yang Bagas. Ya Pak. Pertanyaan Bagas ini kodonya atau takdir yang sedang kita jalani atau jam 1 rencananya mau silakan sama anak OSIS dan MPK cuma 4 orang sih. Baik. Ya Astrid, silakan Astrid. Kalau menurut kelompok kami, Allah itu punya kuasa untuk mengubah takdir kita. Jadi Allah tuh punya kehendak buat mati. Enggak. Halo. Enggak mati. Jadi Allah punya kehendak untuk mengubah takdir kita. Terus dia bisa saja memanjangkan umur seseorang sebab amal baiknya seperti silaturahim. Jadi kalau menurut sumber yang kita temukan, kita dapat mengubah takdir asalkan kita memperbanyak doa terhadap Allah. Jika ia berkehendak, maka segalanya bisa menjadi mungkin. Bahkan mungkin musibah yang menanti akan tertolak dan diganti dengan takdir lain sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Terus kalau menurut hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Menurut kelompok kami itu, Pak. Oke, jawabannya sangat jelas, Bagas. Cuma ada, ada nggak yang lain yang ingin menguatkan? Ya udah kalau kan ya Bagas ya Pak. Macam mana ya sepertinya bisa diterima atau enggak? Bisa diterima Pak. Oke, bisa diterima. Astrid tadi jawabnya luar biasa. Jadi saya pegang dulu ininya. Allah punya kehendak dan itu semua Allah punya kehendak dan itu semua. Kodo itu, saya ulangi lagi memperjelas supaya kita paham. Kodo itu ketetapan yang sudah tertulis. Yang menulis itu Allah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak perlu kita pikirkan bagaimana cara Allah menulis, bagaimana cara Allah menulis, berapa banyak tuh lembaran-lembaran yang tertulis untuk satu orang Zulhadi Aminullah saja luar biasa tuh tebalnya tentang takdir apa saja yang akan saya jalani. Apakah habis ini saya pergi ke pasar? Apakah habis ini saya malah ke sekolah atau yang lain? Itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz gitu. Maka sebenarnya apa yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah dirubah. Karena itu menjadi rahasia Allah dan buat kita semuanya. Cuma melalui doa-doa, misal takdir saya meninggalnya di usia sekian, maka kita banyak berikhtiar dan doa, gitu ya, berdoa, ikhtiar dan berdoa kepada Allah agar sebelum menemui kematian itu umur kita adalah umur yang bermanfaat, umur yang punya rahmat. Nah, jadi bukan takdir yang tertulis itu yang akan kita rubah, tapi pemanfaatan menuju takdir itu yang kita harus doakan. Kita tidak pernah tahu bahwa misalkan Indonesia itu tertimpa musibah A misalkan gitu. Karena kita tidak pernah tahu, maka kita berdoa kepada Allah, berusaha, berikhtiar agar musibah yang seperti itu tidak terkena dengan kita. Kan kita bisa berandai-andai sekarang. Nanti kalau misalkan terjadi tsunami besar di Indonesia,
dengan ketinggian 500 Pemilihan meter bagus ya. misalkan gitu. Jakarta tenggelam habis. Untuk menyikapi itu kita berdoa dan berikhtiar bagaimana tsunami itu bisa bukan kita lawan, tapi tsunami itu bisa kita menjaga diri kita jangan sampai kena tsunami itu. Nah, ini ikhtiar dan doa. Tapi tetap saja ketika tsunami itu benar-benar terjadi, itulah ketentuan yang sudah atau kode yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang nggak bisa kita ubah. Itu Bagas. Ya Pak, makasih Pak. Nah, okay. Kasih link di sini. Nah, silakan ada yang lain yang ingin bertanya. Rian mana Rian? Rian? Kalau ini takut pada ini ya, ada yang nyambung putus. Ada curang. Oke, silakan dilanjutkan. Semua sudah saya catat tadi. Siapa saja yang menjawab, siapa saja yang bertanya, berpendapat sudah saya catat. Sama seperti ketika di WA grup pun saya juga seperti itu. Oh ya, gitu ya. Tapi jadi nggak rahasia ya. Biasanya kalian nulis hadir-hadiroh, hari ini kalian ngucapin hadir atau hadiroh. Oke, saya dilanjutkan kembali. Oh ya udah. Ya kan, jadi privasi kita silakan. Sendiri yang buat saya kayak Pak Farel, lewat Pak Farel, itu kan Pak Farel sendiri. Ada pertanyaan yang lain? Masih punya waktu 15 menit kita, atau 10 menit lah, sebelum saya simpulkan dan kita rangkum bersama tentang pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf ya anak-anak semua, saya sengaja gimmick. Sebenarnya kalau mau jujur saya mah sebisa mungkin tidak merepotkan kita semua, tapi pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Hari ini kita sengaja gimmick. Keperluannya adalah keperluan untuk sekolah dan laporan untuk ke sekolah. Dan saya juga berterima kasih sebetulnya buat kalian semua. Kalian tetap ikut join. Ya ini perlu dengan keikhlasan dan kesabaran. Saya sih berharap kita bisa ketemu. Takdir Allah mempertemukan kita kembali nanti secepatnya gitu. Sebelum kalian keluar dari nampak, jangan kayak yang pas 2 tahun kemarin. Di akhir-akhir tahun pelajaran mereka tidak ketemu dengan kita semua. Mereka akhirnya pergi sendiri-sendiri dari nampak. Maksud saya, ya nggak ada ketemunya lagi. Tapi mudah-mudahan kita untuk kelas 12 ini takdir Allah menemukan kita, mempertemukan kita nanti walaupun sebentar dan tidak cukup lama untuk itu, tapi paling tidak menambah keyakinan kita bahwa Allah yang punya kuasa semua. Oke, yang lain silakan bertanya. Atau kelompok 4 sendiri ingin menanggapi, menambah, silakan. Jam ini aja, jam dari jam 13 sampai jam 15 lah kan ini. Jadi siang biar manggung-manggung kan cuma dikit LKS. LKS semua. Kalau LDKS itu semua, LDKO baru perwakilan. Ya udah, LDKS semua, berarti 1 hari nggak. Kalau yang kita ada lagi? LDKO. Ya udah LDKO 1 hari nggak apa-apa guru. Tapi wara-wara ke guru dulu biar guru nggak. LDKO. Apa tuh guru? Cuma organisasi paling nggak sih paling ya. Sudah cukup jelaskah semuanya? Ya udah nanti kita ngomong dulu ya Pak. Ya, sudah cukup jelaskah semuanya? Yang jawab semua, yang jawab semua. Ayo buka mikrofonnya. Jelas Pak. Jelas Pak. Itu maksudnya orang-orang mana ininya? Itu ada suara yang sedang lagi makan, wah sedap. Ini nggak apa-apa. Saya juga lagi makan sambil makan. Baik, sudah tidak ada lagi. Silakan kelompok 4 untuk menutup kegiatan diskusi kita pada hari ini. Lagi-lagi saya harus bicarakan, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya simpulkan, silakan kelompok 4 untuk pembagian itu masih sampai bulan September sekitar tanggal 3 September. Dari kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau dinas pada takut Bu. Dinas dulu diskusi kita. awal ketemu. Gak mungkin lah dia juga ngomong-ngomong di situ kan Pak. Nggak ada di grup kita, nggak ada Pak. Di kesiswaan ngomongnya ya kayak begini, cuma ngomongin FL2XN doang nih. Perasaan udah terbahas ya? Udah ditutup ya? Dua Abdul Hadi udah tutup belum? Tapi Pak belum masih banyak. Ya, silakan. Belum. Anissa, Apa Pak? ya silakan ditutup. Saya satu keluar. Ditutup dulu. Udah pada keluar ya? Iya Pak. Oh belum ditutup. Ya udah. Ini terjadi jaringan yang ya luar biasa jaringannya. Oke, semua? Karena ada hal teknis yang ini, ada hal teknis, maka silakan ditutup dulu sebelum saya sudahi. Tutup lagi. Tutup, saya nggak dengar tadi, tutup dulu. Oh tadi udah ditutup? Udah Pak. Oh, Allahu Akbar, berarti saya yang pantesan banyak. Pantesan nggak usah. Baik, sedikit saja, masih ada beberapa orang yang di sini. Baik, hari ini kita belajar, gitu ya. Sebentar, kita belajar tentang qada dan qadar. Saya simpulkan dulu sebentar, rangkum dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan suratan takdir kepada setiap makhluknya, khususnya manusia, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Suratan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap setiap makhluk yang belum terjadi itu dinamakan qada. Sedangkan yang sudah terjadi dinamakan qadar. Semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat rahasia, sehingga yang paling mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Qada dan qadar dapat disebut sebagai takdir, dan takdir dilihat dari segi berpengaruh tidaknya usaha manusia. Dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Berikutnya, takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah melalui usaha. Setiap kepan bersabar. Kembali dikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 4 ya. Iya Pak. Ya Pak. Saya izin live aja. Udah sakit perut.